Oke. Shalom semuanya. Halo. Terdengar ya suara saya? Ya. Kita kembali lagi di ibadah Zoom pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan berkumpul bersama saudara-saudara kita. Ya. Puji nama Tuhan, kita kembali di dalam Zoom ini dalam keadaan sehat, terus juga dengan keadaan hati senang. Ya, sebelum itu kita mau angkat satu pujian, ketika aku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan buat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sekarang kita akan menjadi dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu kepada kasih-Mu. Sangat pujian dari awal kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak pada janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Salah satu hari penuh ini ya Tuhan, di mana Kau menyertai kami ya Bapa, dimanapun kami berada ya Tuhan, Kau menjauhkan kami dari segala mara bahaya apapun ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kaulah Allah kami yang dapat melindungi kami ya Tuhan, Kaulah Allah kami, tempat kami berpulang ya Bapa. Ya Bapa, setelah kami akan bersorak-sorai memuji memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sedang memuji nama Tuhan. Sekarang kita angkat satu pujian, hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, Masa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali bahwa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, terus selamanya. Sekali lagi. Sebelum dunia ini ada, Masa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali bahwa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, terus sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku penuh mujizat. Silakan pujian ini dengan sorak-sorai. Sebelum dunia ini ada, Masa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, terus dan selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku penuh mujizat. Sekali lagi lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku penuh mujizat. Sekali lagi lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita di dalam Dia penuh mujizat. Amin. Saat ini saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang mau menceritakan kisah kasih Tuhan. Saya persilakan untuk pada hari ini. Apakah ada? Oke, Ami. Nih, Ami bersaksi. Silakan Ami. Ya. Pada tahun 2019
mata saya sakit. Saya ke dokter mata. Akhirnya di Sukabumi bilang, Bu, cepat dioperasi, mata ibu ini udah ada kristalnya. Memang juga udah nggak enak ya, udah asal ngegajel gitu mata. Akhirnya saya bilang sama anak saya, Pak Johan, mata saya mesti dioperasi. Akhirnya Pak Johan dibawa ke Jakarta KMN ya. Diperiksa memang betul udah ada kristal. Mesti cepat-cepat dioperasi. Besokannya saya dioperasi, dibawa ke situ KMN ya. Nah, disitulah kita manusia dikasih ketakutan yang luar biasa ya. Biarin pun kita kukuh, gagah, banyak uang di situ, hati kita lesu, lemah, asal nggak bertenaga lah, udah masuk ke ruang operasi. Nah, begitu saya diantar masuk ke ruang operasi, di situ ada mantri, ada dokter, ada suster, tapi kita ini merasa ketakutan, merasa sendiri, nggak ada siapa-siapa. Saya dituntut dipegang mas suster masuk ke ruang operasi. Hati saya ini merasa di mana gitu ya, sedih ada gitu. Asa melayanglah hati ini, namanya kita diberi ketakutan. Itulah manusia ya, kita nggak ada apa-apanya. Akhirnya saya sampai di ruang operasi, saya mau balik lagi. Saya balik lagi ke anak saya, ke Ibu Mary. Saya peluk Ibu Mary, saya nangis. Disitulah saya sedih, merasa saya ini mau kemana gitu. Udah gitu saya dipegang lagi sama suster. Nah, akhirnya masuk ke ruang operasi. Ya, takutnya luar biasa. Kita di situ sedih, ada asa merasa sendiri. Akhirnya kita berserah deh ya ke Tuhan. Bagaimana Tuhan aja. Tapi sungguh kita berserah, tapi hati tetap berdoa, minta yang terbaik ke Tuhan, jangan ada apa-apa, kita biar sembuh, biar bisa melihat. Ingin kita pengen melayani Tuhan, ya berdoalah sebisa-bisa. Akhirnya operasi dimulai. Mungkin dokter ngelihat saya berdoa, matanya merem kali ya. Bu, buka matanya. Saya buka mata saya, tapi yang dilihat mas saya di langit-langit itu gedung, ruang operasi, kayak plastik hijau, mungkin itu bius kali ya. Tapi itu dokter bisa tahu kita ini merem. Akhirnya saya buka mata saya, kelihatannya plastik hijau. Ya udah. Tapi kita sadar, kasih sadar. Dokter ngomong apa, kita kedengeran. Akhirnya saya berjalan, Bu, ini operasi 1 jam lebih ya, lantaran mata ibu udah ada kristal, lama lah sedikit. Nah, akhirnya saya dioperasi, kedengeran, mata saya kayak yang dikorek-korek, krek gitu bunyinya lah, ke kuping. Aduh, kita kagetnya nih, diapain mata saya ini? Saya tetapnya berdoa terus ke Tuhan, berseru ke Tuhan, minta yang terbaiklah ke Tuhan, jangan ada apa-apa mata saya. Nah, disitulah kita, biarin pun kita kukuh, kata saya gagah, banyak uang, di situ kita nggak ada apa-apanya. Kita dikasih hati lemas ya, nggak berdaya apa-apa. Nah, sudah sejam lebih lah, sejam lebih sedikit beres. Bu, udah selesai. Buka mata ibu. Emang kita melek dari tadi ya, emang suruh dia buka mata, kita memang nggak merem. Tapi barang kita lihat, ruang itu putih, nggak hijau. Mungkin biosnya udah hilang kali ya. Nah, coba
kelihatan nggak saya? Kata saya teh kelihatan dok. Oh bagus. Nah, tapi akhirnya mata saya ditutup lagi ya. Nanti sore baru dibuka. Aduh, di situ saya berterima kasih ke Tuhan. Kita juga udah janji kita akan setia sama Tuhan dalam keadaan kita nggak berdaya apa-apa. Akhirnya saya pulang sama Ibu Mary, anak saya Pak Johan. Sampai saya diam di Bekasi, nunggu sampai selesai ya, 1 bulan lebih, 40 hari. Daripada saya balik ke Sukabumi, bolak-balik, lebih baik saya diam aja di situ, sampai saya sembuhnya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu baik. Sampai sekarang mata saya bagus ya, terang. Sekarang saya sama dokter KMM mesti diperiksa. Tapi saya periksa Sukabumi. Kata Sukabumi, dokternya bagus Bu, kena terang. Nah, itu saya nggak balik lagi ke sana, ya udah cukup Ma, dokter mata Sukabumi juga dia bilang udah bagus. Nah itulah kesaksian saya. Kita orang nggak ada apa-apanya ya. Dalam keadaan ketakutan mas, mungkin semua orang juga gitulah. Kalau kita masuk ke ruang operasi mas, tetap diberi ketakutan yang luar biasa. Ya Tuhan memberkati kita semua ya. Amin ya dah. Puji nama Tuhan. Ya, kesaksian yang sungguh luar biasa ya. Ami selalu disertai Tuhan setiap dimana dia operasi selalu tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Selanjutnya ada yang mau saksi. Mama tadi mau kesaksian. Shalom semuanya. Ya, saya mengucap syukur buat berkat Tuhan yang luar biasa. Kita kemarin berkumpul dengan keluarga besar. Ya, saya mengucap syukur semua keluarga besar sehat-sehat semua dan ya selalu diberkatilah, puji Tuhan. Kita bisa selalu kita percaya ya kalau kita selalu di dalam Tuhan dan apapun yang kita perlukan Tuhan sediakan ya, khususnya kita bersyukur kita bisa bikin acara berkumpul keluarga berjalan dengan sukses dan ya semuanya bersukacita, semuanya ya saya bersyukur diberkati selalu lah acaranya berjalan lancar hingga selesai dan ya disitulah saya melihat kebesaran Tuhan. Kita tidak bisa menjaga keluarga kita dimanapun mereka berada, tapi kita bisa berkumpul semua. Ya, itu suatu berkumpul dalam keadaan sehat semua. Itu adalah berkat yang luar biasa. Keluarga besar saya, ya semuanya sehat, semuanya saya percaya Tuhan yang menjaga mereka dan Tuhan yang memberkati mereka. Sehingga mereka semua, ya saya berdoa terus biar kita semua terus bersatu hati di dalam Tuhan. Dan saya percaya berdoa terus Tuhan yang ya menjaga keluarga besar saya. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil, itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Makanya kita selalu ya untuk kita semua teruslah kita bersatu hati, kita percaya pertolongan Tuhan selalu luar biasa. Kita apalagi khususnya saat ini kita ya kalau kita sudah menikah kita berjauh-jauhan, tidak saling bertemu, lama kalau ketemunya. Dan ya hanya Tuhanlah penolong satu-satunya dalam hidup kita. Dan Tuhanlah penjaga hidup kita dan keluarga kita. Makanya saya kemarin berkumpul ya, saya bersyukur sekali bisa berkumpul dengan keluarga besar.
dan ya bersukacita bersama, saling sharing. Ya itulah kebesaran Tuhan yang saya selalu ucapkan syukur, sehingga ya saya selalu dikuatkanlah dalam segala perkara apapun. Itu aja berkat yang Tuhan sediakan khusus buat saya dan keluarga besar. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah habis buat keluarga saya dan kita semua khususnya yang hadir pada malam hari ini. Berkat-berkat Tuhan selalu tercurah. Yang penting kita selalu taat dan setia dalam keadaan apapun, kita terus mencari Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati. Nah, puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesaksiannya. Ya, kita lanjut ke acara selanjutnya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian, Ku Tahu Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memasuki firman, mari kita sama-sama doa terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang di surga, kami mau memuji,
Kayak kami telah memuji ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan ini semua berasal daripada Engkau ya Tuhan, dan juga para jemaat yang mendengarnya bisa mendengarnya ya Tuhan, dan lebih fokus lagi ya Tuhan, dan bisa menerapkan firman-firman Tuhan di kehidupan ya Tuhan. Kami mau buka ya Tuhan, firman ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang percaya katakan amin. Oke, saudara-saudara, ini perdana banget nih aku bawa firman ya. Ya maklum-maklum kalau misalnya ada kata yang kurang disampaikan atau apapun, semoga bisa dimaklumin. Oke, hari ini saya mau membawa tema yang cukup penting karena di masa pandemi ini itu adalah tema tentang kita bukanlah hakim. Jadi untuk multimedia boleh dibantu Filia ya, dibuka di Matius 7 ayat 5. Di Matius 7 ayat 5. Nah, di sini itu akan diceritakan tentang kenapa sih kita itu bukanlah hakim. Nah, sebentar, mana? Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, saudara-saudara, terkadang kita itu sulit sekali ya mengeluarkan apa yang dari diri kita sendiri. Terkadang saya sendiri pribadi pun terkadang masih suka menghakimi. Apa yang menurut jalan pemikiran saya benar adalah itu yang akan saya jalankan. Dan terkadang menganggap diri sendiri itu lebih benar dibanding orang lain. Padahal kita terkadang harus melihat dari kacamata pandangan orang lain tersebut. Apa yang membuat mereka seperti itu? Karena ketika kita menunjuk satu ke depan, empatnya itu semua ke kita, ke diri sendiri. Berarti yang kita tunjuk satu, tapi malah diri kita itu, ketika kita menghakimi seseorang, itu akan berbuat balik terhadap diri kita sendiri. Makanya di sini itu dijelaskan, hai orang munafik, itu adalah orang-orang yang mempunyai sifat lebih orang lebih benar, menjadikan lebih benar, padahal diri sendirinya itu adalah balok dari matamu itu bisa dianggapkan sebagai diri sendiri aja belum benar, masih banyak kesalahan yang dilakukan, tapi dia melihat selumbar dari mata saudaranya. Jadi saudara-saudaranya yang mungkin masalahnya lebih kecil daripada diri sendiri, tapi orang munafik ini menganggap saudara itu lebih salah, dia lebih benar. Jadi kita itu hidup pada zaman orang yang mudah menyalahkan orang lain. Kita terbiasa mencari kelemahan orang lain dan meneriakinya dengan gembira. Ketika kita menemukan celah itu, sepertinya itu sulit sekali lidah kita memuji dan memberikan apresiasi atas prestasi seseorang. Tetapi kalau mencela, wah itu adalah tugas yang mulai dilakukan. Benar sekali, saudara. Jadi banyak banget kita itu sulit sekali terkadang bilang kepada anak yang mempunyai anak, berkata kayak terima kasih anakku, engkau telah berprestasi, engkau telah sekolah dengan baik. Tapi kita malah lebih sering ngomong kamu makannya belajar yang benar ya kan, supaya dapat nilai lebih bagus lagi. Terkadang memberikan sesuatu penghargaan itu sulit sekali gitu. Terkadang juga itu didasari atas hak egois kita. Itu adalah seperti menganggapnya itu lebih seperti apa ya, di perumpamaannya itu kayak kita menjudge, kita menghakimi seseorang. Jadi kita nggak tahu apakah orang itu sebenarnya anak-anak itu sebenarnya udah belajar dengan maksimal, tapi hanya dapat nilainya contoh 60 atau 70 gitu kan. Tapi orang tua bukannya bilang bangga, nak aku sebagai orang tuamu aku bangga atas kamu sudah belajar dengan penuh. Kalau ini memang anaknya benar ya, tapi kan kita harus mengeluarkan dulu balok dari hati kita sendiri, balok dari mata kita sendiri. Apakah kita sebagai orang tua sudah bekerja dengan benar? Apakah kita ini melakukan sebagai tugas orang tuanya dengan benar, seperti menyiapkan makanan di pagi hari, terus menyiapkan segala kebutuhannya, sehingga anak itu bisa sekolah dengan benar. Jadi sebelum kita melakukannya itu sebelum kita menghakimi seseorang, justru kita harus mengaca pada diri kita sendiri. Jadi banyak sekali hal-hal di luar di dunia ini itu kalau orang-orang yang bermain Instagram dan media sosial itu banyak banget orang yang
bahasa gaulnya itu julid, atau bisa dibilang itu adalah mau cari sensasi lah ya kita bilangnya. Menganggap orang lain itu lebih rendah. Dia kayak ada mungkin salah satu artis atau apapun di media-media sosial, banyak yang mengatakan para haters-hatersnya pada berkata seperti Anda beruntung aja kayak begitu, kalau nggak ada ini apa. Padahal orang yang berkata itu mungkin aja dia lebih beruntung, tapi karena dia menganggap dirinya itu paling benar, dia itu menghakimi atas orang tersebut. Padahal saya mau nanya kepada saudara-saudara, yang pantas menghakimi itu siapa? Sudah pasti jelas, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kita, Tuhan satu-satunya yang pantas dan yang wajib, yang harus menghakimi diri kita sendiri. Karena dialah yang pantas untuk menghakimi kita. Karena dia itu adalah sosok pribadi yang sempurna. Dia tidak tercela, dia tidak ada dosa, dia mati, rela mati untuk kita, menebus dosa kita bahkan. Jadi yang pantas yang pantas menghakimi kita adalah Tuhan Yesus. Kita sebagai umat Kristen, umat Kristiani, kita itu nggak pantas untuk menghakimi, karena kita itu diciptakan sama, kita diciptakan mulia, ya kan? Sesama saudara harus saling tolong-menolong, harus saling membantu. Jadi kita itu nggak boleh menghakimi, sekalipun itu orang tua kita sendiri. Apakah kita sebagai anak udah belajar dengan benar? Orang tua sudah menyiapkan apapun, apakah anaknya belajar dengan benar? Zaman sekarang anak-anak dikasih fasilitas yang bagus lah ya, yang kita bisa bilang fasilitas pertama komputer atau laptop, jaringan internet, sekolah kadang belajar mau pakai AC baru bisa fokus, ataupun kipas angin. Zaman saya dulu sekolah jangankan pakai AC, pakai kipas. Berharap ada angin lewat di kelas saya aja itu saya beruntung banget, adem, bisa fokus gitu. Dulu ruang sekolah saya itu temboknya cuma setengah doang, jadi hawanya itu dari luar masuk. Itu aja udah beruntung banget. Anak zaman sekarang mungkin kalau diajak sekolah panas-panasan, mungkin ntar nggak fokus, ntar menyalahkan, ntar menghakimi, sekolahnya nggak bagus, ini itu. Padahal yang harus dihakimi itu adalah diri kita sendiri. Kita harus menghakimi diri kita sendiri. Kita harus berkata, Tuhan, terima kasih ya Tuhan, aku mau menghakimi diri aku sendiri ya Tuhan, aku mau berkata bahwa aku itu terlahir lebih mulia, aku dicukupkan segala kebutuhannya, orang tuaku sudah memberikan yang terbaik ya Tuhan, aku mau yang lebih baik lagi. Itu adalah satu-satu kata yang bagus banget gitu. Aku teringat juga apa kata orang tuaku itu adalah, sebagai orang tua itu tidak pernah kenal lelah, dia tidak pernah menghakimi aku, dia tidak pernah. Padahal nilai aku dulu jelek, tapi aku malah menghakimi diri aku sendiri. Terus aku berkata pada diri aku sendiri, kenapa nilai aku jelek gitu? Tapi orang tua aku tuh tetap bangga, dia tetap prestasi, dia tetap memberikan prestasi yang terbaik. Dia selalu berkata, setiap anak mempunyai kelebihannya masing-masing gitu. Ketika aku dikatakan seperti itu, aku malah minder gitu. Maksudnya aku malah down. Itu yang membuat diri aku semakin belajar lebih giat lagi, sehingga sampai aku mau lulus SMA, aku mendapatkan peringkat di 10 besar itu tuh udah benar-benar yang orang tua aku itu tidak percaya gitu, apakah aku lulusnya karena nyontek, apa karena aku lulusnya karena bantuan dibantuin orang lain atau apa, tapi enggak gitu. Orang tuaku berkata, nak, aku bangga pada kamu gitu. Walaupun kamu dulu sekolahnya kurang pandai, tapi kamu bisa membuat orang tuamu bangga gitu. Jadi dari sini aja kita tuh dari kecil aja udah diajarin ya, kita nggak boleh menghakimi seseorang, kita nggak boleh berkata lebih keras, lebih kasar kepada orang tua ataupun sesama. Bahkan yang lebih kecilnya kita nggak boleh. Justru kita kalau dengan orang tua kita dianggap kurang ajar. Kalau lebih kecil kita memberikan contoh yang nggak baik. Nah itu kita nggak boleh menghakimi seperti itu. Karena menghakimi itu adalah sebuah dosa yang benar-benar dilarang sama Tuhan. Gitu. Karena ketika kita menghakimi, kita menganggap diri kita itu lebih tinggi daripada segalanya. Padahal kita mempunyai peribahasa, di atas langit selalu ada langit, dan di atasnya langit pasti masih ada langit lagi, dan nggak tahu ada berapa lapisan. Tapi kita percaya yang ada di atas kita itu adalah satu-satunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan saya di sini itu mau membagikan kenapa kita mudah sekali mencela seseorang dan menghakimi seseorang. Sebab terkadang di dalam diri kita itu sedikit atau banyak ada ragi kemunafikan,
kita membutuhkan apresiasi dari orang lain meskipun untuk itu kita rela melakukan praktek kemunafikan tersebut. Di sini itu adalah kenapa kita bisa banget menghakimi seseorang itu, karena kita itu butuh namanya pujian terkadang. Terkadang kalau untuk ibu-ibu paling seneng biasa dibilang, ih muda banget ya, masih muda, anaknya udah besar. Itu pasti sebuah pujian yang bagus banget. Nah, terus ketika dia membalasnya lagi, enggak lah, ibu lebih cantik gitu, dengan si A dengan si B gitu. A dengan B akhirnya berdebat, siapa yang lebih cantik, akhirnya malah menjelekkan. Biasanya ujung-ujungnya, anak itu juga, untung orang tuanya cakep, tapi anaknya kurang pandai. Atau yang kebalikannya, itu orang tuanya biasa aja lah, dia terlalu pede aja. Nah, di sini itu sangat bahaya banget. Jadi, kenapa kita nggak berkata lebih halus lagi gitu? Seperti berkata, kita berdua sama-sama cantik ya, kita bersyukur banget kita bisa tumbuh dalam Tuhan, anak kita pandai semuanya. Jadi ini itu adalah membentuk sebuah keharmonisan dalam rumah tangga juga. Jadi karena dari menghakimi itu cakupannya tuh sangat luas sekali, benar-benar luas banget. Jadi jangan pernah, pertama kita itu membutuhkan pujian, apresiasi dari orang. Sebagai anak jangan pernah mengharapkan orang tua kita menghargai kita. Kalau menghargai kita, memberikan kita prestasi, ya itu puji Tuhan, bersyukur. Beruntung sekali yang punya orang tua seperti itu. Tapi ketika orang tua kita tidak memberikan seperti itu, kita justru jangan pernah menghakimi, jangan pernah membandingkan. Pertama itu yang paling dilarang. Jangan pernah membandingkan diri Anda sendiri dengan anak orang lain, karena semuanya itu udah ada porsinya. Jangan pernah menganggap, mah kok atau Pak, kok dia orang tuanya begini ya gitu, atau mah kok ini. Kita itu selalu menganggap diri kita itu rendah, tapi salah, karena kita kan Tuhan udah pernah bilang kita itu dibuat lebih mulia dan selalu makhluk yang paling tinggi di antara yang lainnya gitu kan. Jadi jangan pernah kita menganggap rendah kita. Coba kalau misalnya saudara-saudara perhatikan bagian anak-anak nih ya. Pernah nggak terpikirkan kalau di luar sana itu banyak yang lebih membutuhkan daripada kita, banyak sekali saudara-saudara. Jadi untuk orang tua pun juga harusnya berbangga untuk prestasi anaknya, apa yang udah diajar, anaknya membantu orang tua. Saya lihat di sini itu banyak sekali kemajuannya, dari mungkinnya yang tadinya orang tua. Saya ambil contoh kayak Ami, dulu nggak ngerti pakai Zoom, tapi sekarang dia udah ngerti Zoom. Dulu nggak tahu cara nyalain suaranya, sekarang udah ngerti. Padahal kita ajarin Ami kita yang ada di Sukabumi itu by phone aja, tapi Ami mau belajar dari anak-anaknya, ya kan? Ini harus dicontoh juga sama anak-anak yang lainnya. Ketika orang tua membutuhkan, ya kita selalu sedia. Dan untuk orang tua selalu memberikan yang terbaik. Salah satunya apa? Pengalaman hidup yang sebagai orang tua, bagaimana ngejalanin hidupnya, masa pendidikannya seperti apa. Kalau misalnya nggak tahu, dunia ini kan luas banget. Zoom ada, YouTube ada, Google ada. Jadi jangan pernah mau berhenti belajar gitu. Selalu harus belajar, karena di dunia ini itu adalah kita harus penuh belajar sampai akhirnya kita sendiri pun nggak mampu lagi untuk belajar, tapi nggak ada kapasitasnya kok. Yang penting pertama itu adalah yang mau saya jelasin adalah kita jangan pernah membutuhkan apresiasi dari orang lain. Karena ketika kita membutuhkan, kita ada rasa egois, yaitu ada kita juga mau dong dipuji, kita mau dipuji dong. Kalau kita nggak dipuji, malah kita menghakimi orang lain. Itu bahaya sekali. Nah, di sini itu adalah selanjutnya, mungkin di mata orang lain di sekitar kita adalah orang yang berdosa. Sedangkan kita sendiri adalah orang yang suci. Betapa munafiknya. Jadi di sini itu dijelaskan, kita memang hidup sebagai manusia, dari lahir kita dosa, tapi dosa kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Justru karena ditebus bukan berarti kita nggak punya dosa, kita tetap mempunyai dosa, karena hal sekecil apapun kita pasti mempunyai dosa gitu kan. Walaupun kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus gitu kan ya, dosa kita sudah dihapuskan. Ketika kita berbuat salah, apakah itu dosa? Itu dosa juga. Tapi Tuhan Yesus siap dan rela pasti memberikannya lagi gitu. Nah, bukan berarti
di lingkungan sekitar orang berdosa, kita orang paling suci, kita menghakimi semuanya. Kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nggak boleh. Walaupun kita lebih senior, atau walaupun kita lebih pintar, kita harus senantiasa memberikan yang terbaik. Ketika orang salah, kita bukan menghakimi, tapi kita adalah mendengarkan keluh kesahnya. Apa sih yang menjadi kesalahan itu? Apa sih yang menjadi rema dalam orang tersebut berbuat dosa? Gitu. Jadi jangan pernah menghakimi. Di sini itu adalah ada satu ayat lagi, boleh dibantu dibuka di Matius 7 ayat 1 sampai 2. Di sini itu adalah jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini ayat emas yang kita pelajari ini adalah di ayat pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bagi saudara-saudara, siapa yang mau dihakimi sama sesamanya selain Tuhan? Nggak ada yang mau kan? Tidak ada yang mau bilang tidak mau seseorang itu mendapatkan kata-kata seperti, ih, kok kamu badannya pendek, atau ih, kamu kok badannya tinggi, kan nggak ada yang mau. Karena ketika kamu berkata seperti itu, pasti akan ada balasannya lagi. Karena hidup ini itu seperti keterkaitan gitu. Ada sebab dan akibat gitu kan. Ada sistem tabur dan tuai. Jadi ketika kita menghakimi, pasti nanti kita akan dihakimi. Apa yang kita hakimi pasti akan berdampak. Mungkin nggak ke kita langsung, tapi mungkin ke saudara kita, atau ke anak kita, atau ke orang tua kita. Jadi ketika, apalagi yang di ayat 2-nya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kepadamu juga. Jadi ketika orang itu menghakimi, kenapa kamu hidupnya berdosa seperti A, dan nanti akan ada balasannya, mungkin si C akan yang membalaskan si B, kelakuannya si B. Mungkin secara fisik enggak, mungkin secara mental, mungkin dari anak-anaknya. Jadi itu pasti semuanya akan diukurkan. Jadi ini hidup ini adalah harus imbang, harus 1:1 gitu. Ketika kita menghakimi orang satu, pasti kita akan mendapatkan 1. Dan ketika kita menghakimi orang lain 2, kita akan mendapatkan 2 hakim lagi dari orang lain lagi. Jadi di sini itu diajarkan ya saudara-saudara ya, untuk tidak boleh menghakimi. Ya, memang sih tidak bisa dipungkiri kadang-kadang kita bisa begitu cepat bereaksi menempatkan diri kita jadi hakim di atas orang lain, lalu memandang mereka sebagai terdakwa dan menjatuhkan vonis bersalah serta hukuman atas perbuatan yang mereka buat. Padahal belum tentu apa yang dituduhkan itu benar, dan juga belum tentu penilaian kita yang menghakimi benar. Nah, di sini itu kan luar biasa sekali ya untuk firman-nya ya, sudah dijelaskan juga. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, maka kamu akan dihakimi. Di sini itu juga banyak artiannya banget. Belum tentu apa yang kita omong itu lebih benar, belum tentu. Dan juga belum tentu penilaian standarnya orang berbeda-beda. Mungkin ada yang menganggap standarnya nilai, contoh kayak nilai ujian, kalau di sekolah kan biasanya ada nilai ujian KKM. Nilai 75 itu ada nilai yang paling bagus. Belum tentu. Bisa aja orang yang mempunyai nilai 70, dia bisa mendapatkan nilai 70, sedangkan temannya mendapatkan nilai 75, dia berkata, kamu nggak belajar ya? Belum tentu dia nggak belajar. Mungkin dia udah belajar, tapi dia mengikuti ujiannya dengan kondisi tidak fit. Kondisinya sedang tidak fit, jadi sehingga fokusnya terganggu. Nah, banyak sekali hal-hal seperti itu, gitu, saudara-saudara. Di sini mari kita lihat kenapa kita layak menjadi hakim dan menghakimi seseorang. Tapi kita juga sebenarnya tidak layak menjadi hakim. Dan Yesus tahu itu, maka dia mengatakan jangan kamu menghakimi. Kita adalah orang yang berdosa, jadi tidak ada bedanya dengan orang yang sedang dihakimi. Jadi sama-sama berdosa. Masa orang berdosa menghakimi orang yang berdosa juga? Jadi kayak nggak ada sinkronisasi gitu. Jadi gimana kita mau hidupnya bersih ketika kita orang yang berdosa, malah menghakimi orang lain yang berdosa. Ketika orang berdosa tersebut menghakimi orang lain yang berdosa lagi karena dia merasa dihakimi. Jadi ini tuh selalu berentet sampai nggak ada ujung-ujungnya.
Salah satu caranya itu adalah kita harus tetap berdoa, terus menahan diri kita sendiri. Memang terkadang orang itu salah gitu, orang itu tidak jalan sesuai dengan kebenaran. Nah, ketika orang itu tidak sesuai dengan kebenaran, yang harus sebagai umat Kristiani lakukan adalah pendekatan. Kita dekati. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Kita jangan langsung judge, kamu nggak boleh berbuat seperti ini, tapi kita harus merubah pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut adalah, kenapa kamu melakukan hal itu? Apa penyebabnya? Kenapa kamu seperti itu gitu? Tapi justru jangan kamu bilang kamu nggak boleh berbuat itu salah gitu. Tapi yang kita tanya adalah kita harus tahu alasan utamanya itu seperti apa. Dan dengan demikian panggilan kita juga bukan menghakimi karena kita tidak memenuhi syarat untuk itu. Ada banyak pekerjaan yang lebih baik yang harus kita lakukan daripada menjadi hakim bagi orang lain. Jadi di dunia ini kan banyak banget nih pekerjaan, ya kan, bisa jadi orang tua ya mengasuh anak ya belajar. Jangan pernah kita menyiapkan waktu kosong kita malah scroll Instagram, orang tua nonton gosip, ya kan. Gosip itu adalah salah satu bentuk penghakiman. Dan kadang nonton drama pun juga itu salah satu bentuk penghakiman. Dia bilang, ih dia kesel banget ini sama ini. Padahal kita harus tahu konteks utamanya itu apa. Ini hanya hiburan. Hiburan itu bukan untuk menjadikan kita berdosa, tapi adalah untuk mengisi waktu kosong kita. Sebenarnya kalau mau ditarik panjang lagi, ya waktu kosong kita harusnya kita membaca, kita renungan, ya kan. Nah, lalu lanjut, hanya Tuhan yang layak dan memenuhi kriteria untuk posisi tersebut. Jadi, biarkanlah Tuhan yang melakukan bagiannya sebagai hakim, jangan ambil posisi itu. Nah, maksud dari jangan menghakimi itu juga dari kata bahasa Yunani-nya itu adalah krino, terkait dengan bahasa Inggris yang berarti mengkritik, mengecam, menilai, dan mengkritisi. Terutama berarti membedakan, memilih, memisahkan, atau mendiskriminasi. Kemudian untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, benar dan yang salah, tanpa harus menjatuhkan hukuman yang merugikan, meskipun hal ini biasanya terlihat itu berarti menyaring dan menganalisis bukti. Seorang hakim mengamati bukti, mengevaluasi, dan sampai pada kesimpulan tertentu. Singkatnya, kata krino memiliki jangkauan arti yang luas yang dapat berarti menilai, mengutuk, dan membedakan. Dalam konteks ini, Yesus tidak melarang semua bentuk penghakiman dalam bentuk apapun. Maka kita bisa melihat terhadap apa yang akan kita nilai, gitu kan. Di Matius 7 ayat 20, saya langsung bacakan aja, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, di sini aja dijelaskan, Matius 7 ayat 20. Kita menilai seseorang dari buahnya. Ketika ini jadi buah. Nah, ada perumpamaan seperti ini. Ini ada muncul sebuah pohon. Orang-orang nggak tahu. Orang-orang bilang, ini pohon apa ya? Ini pohon apa ya? Ketika muncul, ini adalah pohon buah, tapi buahnya beracun. Yang disalahkan siapanya? Pasti pohonnya ditebang, bukan buahnya ditebang gitu kan. Masa iya pohon terus muncul buahnya beracun. Kita malah tebang itu pohonnya. Malah kita tebang itu buahnya. Ya percuma kita sebentar, saudara-saudara, ada telepon. Oke. Nah, ketika ada buah yang tumbuh beracun, kita malah tebang buahnya, nggak bakal pernah habis. Pasti muncul lagi buahnya juga buah beracun lagi. Nggak mungkin buah itu menjadi buah yang tidak beracun. Makanya itu, ketika ada pohon yang tidak kita, tapi Tuhan pasti menciptakan itu ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Salah satu contohnya itu adalah aku pernah ngebaca, kalau saudara-saudara tahu, buah kluwek. Ini aku sering banget bahas nih. Buah kluwek itu yang buat salah satu bahan untuk buat rawon ya. Nah, kalau saudara-saudara baca dalam penelitian, kluwek itu mempunyai racun sianida. Jadi sianida yang di kasus banyak yang dibilang itu ya yang bisa membuat orang mati gitu kan. Tapi kenapa pohonnya nggak ditebang? Pohon kluwek itu kenapa nggak ditebang? Karena ada manfaatnya ternyata. Di balik buah yang beracun kluwek itu bisa disaring, dicerna melalui penyulingan dan banyak proses sehingga menjadi makanan yang enak yang kita kenal namanya rawon. Nah, jadi
di ayat yang Matius 7 dari 20 ini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap perbuatan pasti ada nilai positifnya. Jadi setiap apa yang kita perlakukan selalu ada, mungkin bagi kita nggak bermanfaat, tapi bagi orang lain itu sangat bermanfaat sekali. Nah, di sini aku langsung ambil kesimpulannya aja. Dari renungan ini adalah penghakiman adalah milik Allah. Hanya Allah seorang yang mampu, yang boleh menghakimi kita. Jadi lihatlah orang lain menurut kacamata Tuhan. Sebab kalau tidak, kita akan menggunakan kacamata kita yang kotor, bukan kacamata ini yang kotor gitu ya. Bagi saya yang pakai kacamata kotor, kalau kacamata kotor tinggal dilap aja gitu kan. Tapi kita coba fokuskan, kita lihat dari sisi pandangnya dia, dari sisi pandangnya Tuhan. Karena dari situlah kita akan mulai menjadi seorang hakim ketika kacamata kita kotor. Nah, di sini adalah saya bisa mengambil kesimpulan yang cukup ringkas untuk saudara-saudara, bagi yang anak-anak maupun orang tua, jangan pernah menjadi hakim. Ketika ada orang yang salah, ya kita harus pertama adalah kita mengetahui alasan orang tersebut melakukan tersebut itu apa. Apakah karena ini, ketika memang itu tidak sesuai dengan kacamatanya Tuhan, justru kita harus mendoakan supaya dia menjadi lebih baik lagi. Oke, sekian saudara dari firman yang akan saya bawakan. Mari semuanya kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami telah mengucap syukur ya Tuhan, bahwa hari ini ya Tuhan kami sudah belajar ya Tuhan tentang pentingnya ya Tuhan dari firman-Mu ya Tuhan, jangan menghakimi ya Tuhan. Di mana saudara-saudara kami semua yang pada hadir dari Zoom ini ya Tuhan bisa mempelajarinya ya Tuhan dengan seksama ya Tuhan. Karena kami tidak mau menjadi hakim ya Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya hakim di atas hidup kita sendiri Tuhan, karena Engkaulah yang lebih mengetahui isi hati dari kita masing-masing ya Tuhan, dan Engkau juga yang mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan kehidupan kami ya Tuhan sepanjang seminggu ke depan ya Tuhan, sampai dipertemukan kembali ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami mau berdoa dan mengucap syukur selalu ya Tuhan. Amin. Saya kembalikan lagi ke hambanya. Oke. Makasih atas firman yang telah disampaikan oleh Ko Patrick. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat berkenan di hati kita. Oke. Ya, untuk ayat selanjutnya, kita acara ayat hafalan seperti biasa. Ada yang mau duluan? Biasanya yang anak-anak pada semangat nih. Amanda mau duluan, Ibu Rodol mau duluan. Udah resign. Masih di mute. Kerjaan Fani ya itu, kerjaan Fani ya. Coba kamu mau enggak? Duduk manis. Coba lah. Cepat, Matius berapa? Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Amin. Sampai situ. Sampai situ saja, Fani ya. Oke, selanjutnya Wanda. Aku. Ya cepat lebih selesai. Belajar lagi. Aduh. Oke. Ya, Bel. Commit nggak sih? Oke. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu Berada. Oke. Selanjutnya Mamiya atau Yobel dulu. Yobel mau? Yobel main nggak mau katanya. Oh, oke. Iya, ini aja lemah lembut. Maminya ya berarti. Oke. Matius 6 ayat 21. Karena di mana
hartamu berada di situ juga hatimu berada. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Hatapan hari ini sepertinya sangat gampang ya. Oke, selanjutnya Noel. Udah Rehan. Sebentar ya Filia, terdahulu oleh Noel. Oke, Noel silahkan. Noel masih di mute. Sorry. Ya, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu pun berada. Hatimu berada. Oke, selanjutnya. Matius 6 ayat 21. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Asik. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya papinya. Matius 6 ayat 21. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Asik. Oke. Selanjutnya, Philip. Oke. Akan Phil. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Ada lagi yang mau? Biasanya Gio, Neng tuh semangat. Yang lainnya juga pada semangat. Gio, silahkan. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya maminya. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Oke, selanjutnya. Ai Ping Ping. Ayo Ai Ping Ping. Happy birthday, Gio. Happy birthday, Happy Gio. birthday, Gio. Kemarin ada yang sedang ulang tahun. Masih hangat-hangat ya suasananya. Nanti selesai ibadah kita rayakan bersama-sama. Oke. Oke. Ai Ping Ping, silahkan. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya, Neng. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Jenisnya ada, Jenis? Ini sih lagi di depan loh. Maminya ya? Baru panggil anaknya. Oke deh, ditunggu ya. Iya. Oke. Selanjutnya, Ami. Ami udah siap? Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Selanjutnya, siapa ya? Tante Lipong. Aku. Udah, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, puji nama Tuhan. Selanjutnya, Cinini. Ayah Cinini. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, puji nama Tuhan. Jenisnya sudah hadir? Jenis?
Oke, kalau tidak ada dari Mama dulu. Mama, silakan. Mama. Mama jalan-jalan. Iya. Ya, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, benar nggak? Benar nggak? Iya. Amin. Amin. Oke, selanjutnya Bapak. Matius 6 ayat 21. Karena dimanapun, Nggak ada pun. karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya. Oke, puji nama Tuhan. Selanjutnya aku dulu deh. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke. Aku Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Oke, puji nama Tuhan. Neng, jenisnya sudah ada? Nggak ada. Belum ya? Oke, kalau belum, kita Rayakan Gio ulang tahun. mau merayakan ulang tahunnya Gio yang ke berapa, Gio? 11. Yang ke-11 ya. Oke. Ya, kemarin adik kita berulang tahun yang ke-11. Happy birthday. Tepat hari Selasa kemarin. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu Happy Birthday to You dulu. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya. Happy birthday, Happy Gio. Yuk kita ucapin happy birthday Gio. Panjang umur Happy dan birthday. Happy birthday, Dera. ada kuenya Happy nggak? birthday. Tiup lilin nggak? Mau tiup lilin Kuenya nggak? Ada kue. Udah dimakan. Ya, di Gio ada kue gak? Enggak. Udah habis ya kuenya ya? Jadi mau. Yuk, Sekarang pakai ya, Kak? itu aja. Pakai kompor gas, tiup lilinnya. Tiup di kompor. Lilin. Jangan, nanti bibirnya tambah gede kalau Iya. ditiup lagi. Ya. Oke. Gio. Birthday Gio, semoga di umur ini apa yang Gio inginkan tercapai. Amin. Semoga Gio makin pintar, makin nurut sama papi maminya, oke? Amin. Amin. Thank you. Nah, karena jenisnya masih belum hadir ya, Neng? Ada pengumuman Oke. dari Pak Om? Eh, Ada pengumuman. ada untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Johan, apa mungkin ada pengumuman? Hafalan buat besok. Selamat besok. Hafalan buat besok itu Ya. Saudara Petri. Oh iya, kalau untuk ayat hafalan untuk besok di Matius 7 ayat 1 aja yang gampang. Kalau yang susah 1 sampai 2. 2 ayat dong. Matius 7 ayat 1. 1. Oke. Matius 7 ayat 1. Pendek yang tadi. Oke. Karena Gio berulang tahun, aku minta Neng deh baca deh.
Gitu aja. Angel. Dulu loh. Matius 7 ayat 1. 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Amin. Mau lebih panjang lagi nggak? 1 sampai 3 deh. Langsung pada pusing. Oke. Ya, itulah itu hafalan untuk besok. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Yohan, apakah ada pengumuman? Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan disampaikan oleh saudara Patrick, di mana dia membawakan renungan firman Tuhan. Ini perdana ya. Saya mengharapkan yang lain pun itu dapat membawakan renungan ya. Saya melihat ada beberapa orang yang harusnya bisa ya, kayak Ibu Rodor, Ibu Ping, itu harusnya sih bisa ya. Nah, itu saja. Lalu yang kedua, ini acara kita fellowship. Saya live ya di Facebook saya sama di YouTube. Ya, jadi semuanya saudara bisa mendengarkan lagi atau melihat ya rekaman ulangnya. Nah, yang ketiga, saudara ada kemarin yang meminta pokok-pokok doa. Kalau seandainya Tuhan sudah menggenapi dan menjamah, mohon kabarkan kepada saya, karena terus terang aja saya tadi perdana itu doa pagi. Itu saya akan bawa semua pergumulan yang saudara hadapi. Jadi kalau seandainya sudah, mohon kabarkan supaya pokok doa saya tidak panjang ya. Nah, terus sudah gitu saya minta masukan untuk acara ibadah padang ya. Nanti bisa menghubungi ke istri saya, itu masukannya mau ke tempat mana ya. Jadi nanti kita seandainya Tuhan izinkan, kita akan berangkat dalam ibadah padang ya. Nah, itu saja sih beberapa hal pengumuman pada malam hari ini. Dan seandainya, oh ya, satu lagi saya minta dukungan dalam doa supaya doa pagi itu saya diberikan kekuatan. Nanti kalau seandainya sudah terbiasa, saya buka linknya, karena ya ini baru perdana ya. Jadi itu saja beberapa hal pengumuman. Lalu yang terakhir ya, di Gereja Betani Jemaat Immanuel kita memakai peraturan dari Korda ya, karena kita di dalam bentuk pelayanan itu saya akan berdiskusi dengan Bapak Korda ya, karena terus terang aja kalau pemberkatan nikah lalu pembaptisan itu saya harus diskusi dengan Bapak Korda ya, karena Gereja Betani Jemaat Immanuel saat ini baru ada 2 pejabat ya, yaitu saya dengan istri saya, itu baru pendeta pembantu ya. Jadi kalau seandainya saudara ingin meminta pelayanan, apalagi pernikahan, itu saya akan berkoordinasi dengan Bapak Korda, Bapak Andreas Kurniawan ya. Jadi saya meminta mungkin beliau yang akan melayani ya.
Nah, itu saja beberapa pengumuman. Nanti kalau seandainya ada pelayanan, tolong hubungi sekretariat atau bisa kepada istri saya supaya kita bisa mengatur, ya. Itu saja pengumuman kita. Biarlah Gereja Betani Jemaat Immanuel, khususnya jemaatnya, diberkati oleh Tuhan. Kita belajar, gereja kita akan belajar untuk menabur keluar, ya. Jadi kita akan beberapa hal yang mungkin kita dapat ya bantuan atau apa ya. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, puji nama Tuhan. Ya, dikarenakan masih ada waktu, mungkin kita bisa, yang ingin kesaksian, tadi belum sempat kesaksian, boleh. Gio mungkin ya, karena Gio sedang berulang tahun. Ayo Gio. Gio yang bersyukur karena kemarin bisa merayakan ulang tahun walaupun sendirian di rumah. Sedih banget. Sedih banget ngerayain sendirian ya. Gak apa-apa, kita rayain bareng-bareng di dalam Zoom ini ya. Aduh, sedih. Baru. Dia emaknya yang sedih. Cepetan. Udah. Mamanya yang lanjutin. Maminya yang lanjutin. Ini gara-gara dia nangis, gue jadi ikutan nangis. Iya. Kamu yang Makan nasi kuning. udah. Udah, oke. Ya. Mamanya tuh mau Maminya gimana pesan dan pesannya? Mamanya. Oke, cara nangis lagi. Ayo emaknya. Enggak. Bersyukur. Ya, bersyukur selalu ya. Dia terharu dibikinin nasi. Dia udah gede sekarang. Biar tambah dewasa. Ya, oke. Oke. Bersyukur selalu saja ya. Puji nama Tuhan. Ya. Apakah ada lagi yang mau kesaksian pada malam hari ini sebelum kita tutup ke dalam doa syafaat? Kanta satu bareng-bareng. Doain Tante Ona sedang sakit. Oke. Ya, sepertinya tidak ada. Ya udah mudah-mudahan. Oke. Ya, untuk kita tutup dalam doa syafaat saja ya. Sebelum itu adakah yang mau didoakan? Shalom, ada pengumuman tambahan sebentar. Ya, maaf saudara, ada ketinggalan. Ya, pengumuman tes. Ya, ada pengumuman bahwa di gereja kita mulai bulan depan kita akan adakan sembako, ya. Nanti kita akan sesuaikan dari pemasukan persembahan dari saudara, ya. Jadi saya menginginkan saudara memberkati gereja dan gereja akan memberkati kepada jemaat. Saya percaya saudara nabur gereja dan membantu banyak orang, saudara akan diberkati. Nah itu, jadi prosedurnya ya, dari jumlah pendapatan saya akan sebesar 10% itu akan jadi sembako, ya. Nah itu bagi yang perlu, saudara bisa menghubungi istri saya atau Ibu Legia, ya, untuk untuk mengambil sembako. Nah sembako itu bukannya berbentuk beras atau minyak saja, mungkin bisa susu, ya, tergantung dari pemasukan keuangan gereja kita.
ya, biar semua sukacita dan gereja menjadi menjadi saluran berkat, ya. Nah itu saja, biarlah semuanya ini Tuhan memberikan sukacita kepada kita, ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Mau nanya Mbak Nini tuh. Shalom Nini, Pak Ali gimana, sudah sehat? Halo Nini. Ya, halo, shalom. Pak Ali gimana, sudah sehat lambungnya? Tuhan, udah sehat, udah bisa kerja kembali kemarin. Amin. Puji Tuhan. Sudah ya. Jadi saya akan keluarkan di pokok doa ya. Ya, puji Tuhan. Nih. Ya, sudah. Ya. Oke, Tuhan berkati Nini dan keluarga. Lanjut, Karlin. Oke, ya. Kita lanjut ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Melin, betul? Iya, benar. Oke, ya. Apakah sebelum itu apakah ada yang mau didoakan? Bu Legi aja, Bu Legi ya. Oke, baik. Ya, untuk Ibu Melin minta dukungan doanya untuk Ibu Legia yang saat ini sedang sakit demam. Kiranya Tuhan menyembuhkan penyakitnya, dan minta dukungan juga untuk Gio yang kemarin baru ditambahkan usianya 1 tahun oleh Tuhan. Itu saja. Saya persilahkan untuk Ibu Melin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami mau naikkan, ya Bapa yang baik. Kalau acara ibadah Zoom kami hari ini berjalan dengan baik, itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar apa yang sudah hamba-Mu taburkan, firman yang sudah ditaburkan, jatuh pada benih-benih tanah yang subur, dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami hingga kami berbuah. Terima kasih juga Tuhan untuk pekerja-pekerja-Mu dari multimedia, WL, Kau pakai luar biasa lagi Tuhan di kedepan hari, dan semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk jemaat yang ada pada malam hari ini, biar Kau tambah-tambahkan berkat pada kehidupan mereka, dan jadikan kami Tuhan jemaat-jemaat yang hanya terfokus padamu saja ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat yang belum hadir, apapun itu dalam keadaan sakit, halangan ataupun kesibukan mereka ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan bagian-Mu ya Bapa atas mereka. Kami juga berdoa terkhusus buat Ibu Legia Tuhan yang dalam keadaan demam. Kami akan percaya Kau sudah sembuhkan melalui obat, makanan, Engkau sudah berikan kekuatan kembali, dan kami yakin dan percaya esok hari kami bisa lagi bertatap muka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kerinduan gereja kami Tuhan untuk mempunyai tempat. Kami yakin percaya Engkau sudah mempersiapkannya ya Bapa, dan sekarang waktunya kami adalah berdoa dan tetap setia menjalankan perintah-perintah-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya juga Tuhan Yesus, Engkau saja yang membantu segala rencana-rencana kami ya Bapa, dan sehingga kami pada akhirnya akan melihat kemuliaan-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan tertinggi sampai terendah,
Kau mampukan ya Bapa, pemerintahan ini adalah pemerintahan yang daripadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami dari pandemi ini, dan Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan keadaan dunia ini. Kalau sekarang juga kami sedang menghadapi cuaca yang ekstrim, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan melindungi kami semua, Tuhan, melindungi Indonesia, ya Bapa di sorga, dari segala bencana yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk misionaris-misionaris, gereja-gerejamu dimanapun berada ya Bapa, biar perpanjangan tangan-Mu terjadi pada mereka ya Bapa di sorga, agar kemuliaan-Mu tetap dijalankan. Tuhan, kami juga berdoa terkhusus buat anak kami, Gio, yang sudah Kau tambahkan umurnya 1 tahun, jadikan dia anak yang baik, yang dengar-dengaran padamu, yang peka terhadap orang tuanya, peka terhadap lingkungannya ya Bapa. Berikan kesehatan, hikmat, marifat buat Gio ya Bapa, menjadi laki-laki yang tangguh, menjadi anak yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam hari ini kepada kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjalankan ibadah ini dengan baik. Sebentar kami akan menerima berkat dari-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau yang menyertai kami ya Tuhan di dalam ibadah fellowship dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan kehidupan keluarga kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu mengatakan kami akan menjadi kepala ya Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas ya Tuhan. Dan kehidupan kami akan naik terus ya Tuhan bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau materaikan firman-Mu pada malam hari ini, biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau jamah, Kau urapi Ibu Melin ya Tuhan, di mana pada malam hari ini membawa pokok-pokok doa ya Tuhan. Engkau sempurnakan ya Tuhan. Engkau genapi, Engkau berkati kerinduannya, pengharapannya ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya, suaminya, anaknya ya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat yang telah menabur untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapa jemaat-jemaat kami ya Tuhan, sehingga damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan berada di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah fellowship ini ya Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini Engkaulah yang memberkati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati dan kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Potong. Noel, apakah sudah siap? Oke, sudah dong. Bentar ya.
Apa? Yang ini. Ini. Ya nanti ya. Heeh. Oke. Nggak bisa nanti, apa nanti? Oke deh. Oke, saudara-saudara. Mana jempol ya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi saudara-saudara. Mana love-nya? 1, 2, 3. Sarang. Oke, sarangnya. Berkati sehat. Terima kasih Meli dan Tuhan berkati. Tuhan berkati. Gini Pong, Tuhan berkati ya. Ini Tuhan berkati. Sampai bertemu besok ya. Sampai ketemu besok. Ya, jangan lewatkan air masnya luar biasa. Saya Liv ya. Oke, bye-bye. Sampai bertemu besok ya. Tuhan berkati. See you tomorrow.